Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Monsinyur Bunyamin, Bapak Suster dan Bapak Ibu sekalian, umat Bindoman yang terkasih. Kita akan mulai Bindoman pada pagi hari ini bersama dengan Monsinyur Bunyamin yang akan memberikan firman-Nya kepada kita semua. Kita awali dengan sambutan dari Ibu Ervina selaku Ketua Umum Bunda Kudus. Silakan Cik Ervin. Terima kasih Vera, saat ini saya masih berada di Bali, tetapi dengan Zoom ini dimanapun juga kita bisa untuk bersama dengan Anda semuanya. Yang terkasih Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC yang telah menyediakan waktunya untuk kami, komunitas Bunda Kudus. Terima kasih, juga selamat pagi para suster, ada juga pastor dan semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat sejahtera untuk Anda semuanya, dan pada kesempatan pagi ini, kami sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda, khususnya untuk teman-teman yang sudah hadir bersama dengan kami, tidak saja berada dari Indonesia, yaitu dari Padang, dari Jakarta khususnya, dan juga teman-teman dari Kudus, dan juga teman-teman yang lainnya ya, yang dari mancanegara yang sudah berada di dalam Zoom ini, dari Orlando, Pennsylvania, dari juga Belanda, dari New Jersey, Texas, dan lain-lainnya. Selamat bergabung untuk Anda semuanya bersama dengan komunitas Bunda Kudus. Bindoman adalah Bina Doa dan Firman, dan kami sudah berusia 28 tahun. Komunitas Bunda Kudus adalah pertumbuhan iman wanita Katolik kategorial di bawah Keuskupan Surabaya, dan didirikan di tahun 1994, dikukuhkan oleh Monsinyur Dibio Karyono, dan kemudian diresmikan atau dikukuhkan oleh Monsinyur Yohanes Hadiwikarto di Posarang pada tahun 1994. Visi misi kami adalah menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga dan mengajak para wanita mengenal firman Tuhan atau mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Dan kami saat ini juga mempunyai teman-teman junior di mana sebagai penerus atau regenerasi dari komunitas Bunda Kudus ini yang bertugas menjadi host-co-host Ibu Vera, Ibu Haryati, Ibu Lisa, dan teman-teman lainnya. Terima kasih untuk kehadiran Anda semuanya, dan pada kesempatan ini kita akan membuka komunitas Bindoman ini dengan pujian oleh Pak Siswanto dan Paulus, dan tentunya untuk Anda semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ervina, Vera. Shalom untuk semuanya. Boleh lambaikan tangannya yang semua sudah siap untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan salam satu dengan yang lain. Salam yang hangat, salam cinta kasih dari Tuhan yang begitu luar biasa, sudah memberikan waktu yang memang sudah direncanakan Tuhan buat kita semua. Mari saat ini dengan sukacita, saat kita bertemu dengan kasih yang begitu indah diberikan Tuhan buat kita, mari kita juga bagi cinta itu untuk setiap orang yang saat ini ada di media Zoom. Bareng-bareng sekali lagi, yuk berikan kasih, tanda kasih yang begitu luar biasa, dekatkan dengan kamera Anda. Cinta Tuhan mengalir buat kita semua. Hari yang terindah saat kita berjumpa dengan saudara-saudara, dan terutama kita berjumpa dengan Yesus, Dia yang menjadi kekasih hati kita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapanku, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku cinta padanya. Aku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini biarlah
kita semua yang siap memuji nama Tuhan, boleh benar-benar mengeluarkan suara kita ya. Kita memuji nama Tuhan tidak hanya di dalam hati. Mari kita mau memuji Tuhan dengan suara dari tempat Anda masing-masing. Kita bersama-sama boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan menggerakkan kita untuk boleh terus memuji dan memuliakan namanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Saat kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita boleh begitu dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan juga bagaimana penyertaan-Nya yang begitu luar biasa dalam hal sekecil apapun. Biarlah saat ini juga kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita mau supaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu memampukan kita untuk selalu bersyukur atas segala yang sudah kita terima dari Dia. Maka Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk boleh bersyukur dengan sepenuh hati, sehingga sukacita dari Tuhan tidak akan pernah hilang dari kita. Mari kita boleh hening sejenak saat ini. Kita ingat-ingat mulai dari bangun pagi hari tadi, kita sudah mendapatkan nafas kehidupan kembali, untuk boleh kita merasa bahwa Tuhan ada, selalu mendekap kita, memeluk kita. Dan kita juga mengingat bahwa kita pun boleh berbagi kasih kepada setiap orang yang kita temui. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh dengan kasih, waktu yang begitu berharga Kau berikan pada kami saat ini, untuk kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami dari berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Media ini begitu luar biasa, untuk kami boleh merasakan kasih-Mu dan kesatuan di dalam Kristus dari berbagai daerah, Bapak. Terima kasih, waktu yang ini akan kami maksimalkan untuk kami bersekutu, terutama persatuan kami dengan Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sungguh kami mengucap terima kasih, dan segala anugerah-Mu, segala yang sudah Kau berikan pada kami, sekecil apapun, mungkin menurut kedagingan kami ingin bersyukur kepadamu. Terima kasih, Bapa. Ini waktu untuk kami boleh menikmati kasih-Mu dan merasakan bahwa Engkau begitu luar biasa mengalirkan kasih-Mu buat kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini anak-anak-Mu yang bersiap diri untuk boleh merasakan cinta-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini rasa syukur kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau yang
selalu bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih atas kasih, atas cintamu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, sungguh Engkau baik. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu, sehingga kami Kau perkenankan untuk memanggil-Mu Bapa. Begitu dekatnya hubungan kami dengan Engkau. Kau berikan anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu indah. Dan hari-hari kami selalu Engkau sertai. Dan kini saatnya kami boleh duduk diam seperti seorang murid, membuka hati kami untuk mendengarkan setiap ucapan-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Kau siapkan, Monsinyur Subianto, yang boleh Kau perkenankan hadir di media ini. Berkati beliau Bapa. Setiap ucapannya adalah ucapan dari-Mu untuk memberkati dan untuk kami boleh lebih mengerti lagi akan kehendak-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini waktunya Engkau berbicara pada setiap kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Monsinyur. Terima kasih Pak. Selamat pagi saudara-saudari, Shalom. Selamat pagi Monsinyur, Shalom. Shalom. Terutama dari Bina Doa dan Firman Bunda Kudus. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Matius tentang penabur. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di setengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengambil tema tentang pribadi, ya, menjadi pribadi yang berbuah. Kalau kita melihat pohon berdaun, lalu bunga berbunga indah, ya, berdaun hijau, berbunga indah dan berbuah lebat.
Memang tergantung jenisnya, jenis pohon apa, pohon daun, pohon buah, atau pohon bunga. Apa yang kita rasakan melihat misalnya jalan-jalan ke taman buah di Jakarta, di Cilengsi juga ada taman buah. Gitu. Bagaimana rasanya melihat buah yang begitu lebat? Apel di Malang, stroberi di Lembang, atau buah-buah lain ya, durian, lebat gitu, lebat yang luar biasa. Pasti senang ketika kita melihat. Apalagi kalau kita menikmati buahnya atau bunganya atau daunnya. Dulu kan ada daun, gelombang cinta. Sekarang ada janda bolong ya, daun. Nah, senang memiliki itu, bahkan dielapi, diusap-usap gitu ya, lebih daripada orang kadang-kadang. Nah, bagaimana seandainya kita menjadi pribadi yang berbuah lebat? Pasti begitu orang melihat itu senang. Begitu orang menikmati perkataan kita dan merasakan pelayanan kita, perbuatan kita, pasti bersukacita. Nah, itu kira-kira orang pribadi yang berbuah. Kita lihat Yesus itu memulai komunitas gereja dari 12 rasul yang kemudian berkembang, dan kini di dunia ini ada 2,38 atau 2,4 miliar orang yang percaya pada Yesus. Artinya 31% dari 7,8 miliar orang yang ada di dunia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Luar biasa. Dari 12 ke 2,4. Berarti satu orang itu berapa melipat gandakan murid-murid Yesus. Luar biasa. Ya. Bayangkan, 200 juta per orang. Ya. Menghasilkan dari 12 rasul menjadi 2,4 miliar. 200 juta. Buahnya itu 200 juta. Tentu ada macam-macam motivasi kenapa orang tertarik menjadi murid Kristus. Ini di dunia sendiri yang orang Katoliknya itu 1,34 miliar, ya, atau 17,7% di seluruh dunia. Mulai dari pengalaman rohani menjadi Katolik ini, karena terberkati, karena tersentuh, sampai kepada kebutuhan rohani. Karena mungkin juga ada juga orang yang karena perlu bantuan, butuh teman, persahabatan, karena perkawinan, lalu menjadi percaya. Dan banyak orang Katolik. Di Indonesia itu sekitar 8,4 juta orang Katolik. Termasuk kita semua yang hadir di sini. Bagaimana kita menjadi Katolik? Buah dari siapa kita menjadi Katolik? Buah dari orang tua ketika kita mengalami baptisan bayi, atau buah dari sekolah, guru-guru ketika kita sekolah, atau buah dari teman hidup ketika saudara-saudari menikah, atau buah dari sahabat ketika kita berkomunitas, atau buah teladan iman dari orang lain. Setelah kita dibaptis, apa efek dari baptisan itu? Apakah ada damai sejahtera yang disampaikan Yesus seperti dalam Injil hari ini? Damai sejahtera bagi kamu. Bagus sekali. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah. Itu doa yang didoakan setiap kali kita akan komuni oleh para imam. Tuhan Yesus bersabda kepada para, damaiku kuberikan kepadamu, damaiku kutinggalkan kebagimu. Bukan sekedar damai, tapi ada shalom, damai sejahtera. Maka sabda bahagia Yesus mengucapkan di dalam Matius 5:9 itu adalah, berbahagialah orang yang membawa damai shalom. Bukan damai tanpa pertengkaran, tanpa konflik, tanpa perseteruan, tetapi damai sejahtera shalom yang mungkin membawa salib, yang mungkin membawa perguncingan dan pertengkaran seperti Yesus alami. Yesus kan ditengkari, gitu ya. Nah, berbahagialah orang yang mau damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka semua anak-anak Allah
itu seharusnya membawa damai sejahtera. Tanpa usaha apapun, kita sebetulnya dianugerahi Tuhan menjadi anak-anak Allah. Suatu urapan yang memberikan anugerah materai sebagai anak-anak adalah baptisan. Maka setiap orang baptis diurapi. Waktu bayi kita diurapi di ubun-ubun kan ya. Lalu waktu penguatan kita diurapi di krisma. Nah, minyak urapan itu, minyak krisma punya daya. Ya, dan kalau kita yakin dayanya luar biasa, mengubah secara total dari baptisan menjadi anak-anak Allah. Itulah yang disebut ya. Kamu sekarang mati terhadap dosa dan kamu bukan lagi manusia lama, sudah menjadi manusia baru. Sudah dirubah sama sekali. Ya. Casingnya sama, ya. Isinya berbeda. Ya. Kulit luarnya sama manusia seperti kita, tapi isi hatinya berbeda. Hati, budi berbeda. Maka kalau hati berbeda, budi berbeda, energinya pun berbeda. Dan sekarang disebut anak-anak Allah. Memang terjadi perbedaan dan perubahan hakikat yang luar biasa sebagai anak-anak Allah. Maka itulah orang yang dibaptis, kamu sekarang dibaptis, tinggalkan manusia lama. Kemarin kamu mabuk-mabuk, kemarin kamu judi, kamu berbuat kegelapan, sekarang hidup dalam terang. Itu hakikat baptisan. Sungguh menjadi anak Allah kalau diimani. Ya. Itu seperti seorang yang menjadi Katolik, ada anekdot lalu menjadi Katolik karena disebutkan kamu sekarang karena baptisan bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Maka si orang ini yang dibaptis ini pada hari pantang dan puasa, pada hari Rabu Abu, ternyata lagi barbecue. Lalu pastor lihat, kamu barbecue? Tidak. Loh, kamu itu kan daging itu, sapi? Tidak. Sebelum saya bakar, saya sudah baptis. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, sekarang jadi ikan. Bukan kulit mukanya yang berbeda, tapi isinya hakikat baptisan. Ini kan ikan dengan daging sapi, kan kelihatan bedanya. Tapi ikannya tetap ikan, harusnya isinya berbeda. Nah itu murid-murid Tuhan itu. Jadi hakikat isinya yang berbeda. Saudara-saudara yang terkasih, alasan apapun menjadi Katolik kiranya menjadi pintu iman percaya kepada Kristus. Jadi motivasi apapun itu adalah menjadi pintu iman bagi kita. Jalan iman sudah dibukakan dan benih rahmat sudah ditaburkan Allah dengan murah hati. Ada orang-orang tertentu, orang kudus, ya, orang baik, orang tua, gembala, guru, sesama telah menjadi pintu iman bagi kita. Maka beberapa orang juga terdorong berkat misalnya bina iman dan doa dan firman ini bindoman ini bisa menjadi pintu iman mengajak orang-orang makin dekat dengan Tuhan, makin beriman. Maka kita juga dipanggil untuk menjadi pintu iman bagi sesama. Maka Yesus sangat marah kepada mereka yang bukannya menjadi pintu iman, tetapi menjadi yang menghambat orang makin beriman. Maka di dalam Matius 18:6, Yesus berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada leher lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi berat sekali bagi orang yang menjadi sandungan iman. Karena perkataan dan perbuatannya orang meninggalkan iman. Itu disebut sandungan iman. Maka katanya kalungkan batu kilangan diikatkan pada tenggelamkan. Saking beratnya menjadi sandungan iman. Kita diajak menjadi pintu iman. Selamat iman ditawarkan kepada setiap orang tanpa kecuali. Iman itu adalah rahmat untuk selamat dan jawaban atas rahmat tersebut melahirkan komitmen. Maka kata Yesus di dalam Yohanes 6:44, tak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman.
Maka kalau mau mengajak orang untuk menjadi Katolik atau kembali ke iman kita, doakan dia. Karena apakah Bapa tidak berkuasa? Maka Yesus juga pernah berkata, bukankah Allah dapat menjadikan batu-batu ini juga untuk berteriak? Ya, dapat menjadikan siapapun. Maka menjadi Katolik, menjadi Kristen, itu adalah panggilan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, apapun yang terjadi bisa. Maka kita yang hadir di sini adalah yang sudah dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sayangnya tidak semua orang menanggapinya dengan serius. Karena ada beberapa ajaran yang sangat keras. Misalnya soal Ekaristi. Yesus bersabda di dalam di dalam Yohanes 6:53, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup kekal. Hidup dalam dirimu. Bayangkan. Ini ajaran iman, ajaran inti Katolik. Ekaristi adalah sumber dan puncak iman Katolik. Dan inilah yang sangat krusial tentang tubuh dan darah yang membuat kritis para murid juga pada waktu itu. Banyak orang meninggalkan Yesus. Maka pada Yohanes 6:60 dikatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup untuk mendengarkannya? Keras kata-kata. Kata Yesus, sungguh aku barang siapa tidak makan dan minum tubuh dan darahku tidak memperoleh hidup kekal, hidup dari dirinya. Hingga Yesus pun menentang Simon Petrus, para rasul, apakah kamu mau pergi juga? Kalau ajaran-ajaran Yesus untuk menjadi pribadi berbuah, damai sejahtera, begitu keras, karena sungguh ini yang mengubah hakikat kita tetap menjadi anak-anak Allah. Maka Petrus ditantang, murid-murid ditantang, apakah kamu akan pergi juga? Petrus mewakili teman-temannya menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah hidup kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Maka yang tidak pergi percaya seperti Petrus, Engkau adalah yang kudus. Tapi apa efek dari kepercayaan kita? Kalau Yesus adalah yang kudus dari Allah, lalu apa efek kita yang ada dalam diri kita? Ternyata tidak semua orang memiliki lahan subur untuk benih yang ditaburkan Allah. Maka kita dipanggil untuk menyiapkan lahan kita dengan cara yang pas dan pantas untuk menyambut benih rahmat agar tumbuh baik, akhirnya berbuah berlimpah. Kalau tumbuh, pasti bisa dinikmati orang. Entah buahnya, entah bunganya, entah daunnya. Dan ini buah, bunga, daun adalah pintu iman bagi orang lain. Itu banyak. Maka gereja perdana berkembang seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 14:17 misalnya. Di situ katakan Barnabas dan Paulus pergi merasul, berkunjungi kota-kota, mewartakan Injil, dan apa yang dilakukan oleh mereka menjadi pintu iman kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga kita mendapatkan iman Katolik Kristiani itu karena apa? Pewartaan Barnabas dan Paulus, pewartaan para rasul. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Katolik aktif hidup menggereja, tapi bukan hanya pada satu komunitas dan satu aktivitas, tapi kagum pada orang Katolik yang dalam kerja memberi kesaksian lewat iman, bermasyarakat bersama dengan berbagai elemen. Di Jakarta itu di Tiga Raksa, paroki Odilia, itu ada Pastor Felix SSCC. Itu luar biasa buahnya ya. Bekerja dengan TNI, Polri, tokoh agama, tokoh budaya, pemerintah itu membantu menghadirkan Tuhan ya untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, untuk orang-orang miskin, orang-orang yang diterlantarkan setiap lama. Nah, ini contoh tanaman yang berbuah berlimpah, merangkul banyak orang. Bahwa perbuatan baik itu bukan perbuatan baik saya saja, tetapi perbuatan baik kita bersama. Itu berlimpah. Mungkin kita berbuah, tapi belum berlimpah. Maka berbuah berlimpah itu kalau bukan hanya buah saya saja,
Buah saya sedikit, tapi buah itu menjadi berlimpah ketika itu buah dikumpulkan dari pohon-pohon yang lain juga. Namun ada juga orang yang tak bangga dan tak terpercaya sebagai orang Katolik. Saya pernah mendengar bahwa di suatu universitas negeri ada banyak orang Katolik, tapi tak dikenal dan tak saling mengenal sebagai orang Katolik. Maka ketika dalam suatu acara, ya ada acara Katolik, ya perayaan Ekaristi, ternyata dia Katolik, ternyata dia Katolik, ternyata dia Katolik. Selama ini tidak ketahuan dia itu Katolik. Ya, entah kenapa, entah karena merasa kurang aman, entah merasa kurang nyaman sebagai orang Katolik. Jadi ada orang-orang ya yang sadar ataupun tidak sadar menyembunyikan identitas kekatolikannya. Bahkan mungkin menghilangkan identitas kekatolikannya. Bahkan mungkin kemarin saya di dalam homili rapat kerja Pesparani itu saya berbicara tentang identitas juga. Ya, kadang-kadang ada orang-orang Katolik yang tidak berani ya untuk mengungkapkan identitas saya Katolik. Saya punya kegiatan Katolik ya Katolik ya. Bukan dibuat abu-abu ya sehingga dikabur-kaburkan. Bahkan tak jarang orang Katolik yang berbuat baik, benar dan kudus dikecam oleh orang-orang Katolik lain. Katanya, lu jangan, nanti ini tidak toleran kepada orang lain. Padahal tidak. Yang baik, benar, dan kudus pasti toleran. Tapi tidak menghilangkan hakikat identitas kita. Toleran itu bukan menyembunyikan identitas Katolik kita. Lalu berbaur seolah-olah menjadi abu-abu. Tidak. Bergaul dengan mantap karena identitas kita mantap. Itu toleransi bisa terjadi kalau identitas kita mantap. Maka tak jarang kita juga melihat ada hal-hal yang melunturkan iman kita sehingga tidak berbuah. Misalnya kekhawatiran, ya, ketakutan, kebimbangan dan ketidakmengertian. Ya, keempat hal ini juga bisa menghambat iman kita untuk berbuah. Kita hindari kalau kita mendengar, mengerti dan terbuka serta terlibat pada sabda Allah. Jadi banyak orang tidak mengerti isi kitab suci sehingga bagaimana bisa terlibat dan berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, ada macam-macam tipe dan motivasi orang ke gereja. Kalau kita ke gereja, untuk apa kita ke gereja? Ada macam-macam tipe. Pernah ada orang yang berkata ada tipe hedonis. Jadi tak jadi ke gereja kalau ada sesuatu yang menarik. Jadi mau ke gereja nih, ya udah rencana ke gereja, diajak teman. Karena ada yang lebih menarik. Ya, nonton yuk. Aduh, saya ini udah di depan gereja nih, udah di lapangan. Aduh, ini nonton nih, ada film, ada konser, ada apa. Ayo makan nih, kebetulan ada teman-teman lagi ngumpul nih. Nggak ada kesempatan lain. Sudah dekat gereja padahal. Sudah mau masuk gereja, nggak jadi nih. Pulang lagi. Ya, ke tempat parkir, ambil motor, ambil mobil, atau cari kendaraan lain untuk pergi ke teman. Tipe hedonis. Ya, mana yang lebih menyenangkan? Mana yang lebih membuat kenikmatan? Ada juga tipe turis, ya, datang ke gereja lihat-lihat. Luar biasa, ya, bagus. Jadi komentar, indah bagus, ini banyak komentar. Atau tipe sebagai rest area. Aduh, untuk tempat rekreasi atau tempat istirahat, ya. Aduh, capek, mau tidur, gitu ya. Maka cari posisi di mana yang bisa istirahat. Atau tipe oportunis, pergi ke gereja untuk tujuan tertentu, ya. Ingin ketemu teman, ya, mencari rekan bisnis, bahkan ada pastor yang pernah cerita kepada saya, itu menegur, ada kaget dia senang, Pak, tumben Pak, kok ada Pak? Sudah lama dicari. Iya, saya kebetulan ke gereja pastor karena saya mau cari teman saya itu utang banyak, janji-janji, dan saya tahu dia pasti kalau di gereja ketemu. Kalau ke rumahnya nggak ketemu, di telepon nggak ada apa, di WA nggak balas, tapi kalau ke gereja ketemu. Jadi gereja untuk tagih hutang atau berbisnis. Ada tipe loyalis untuk bertemu dengan Tuhan dan bersekutu dengan umat sekomunitas, maka orang ke gereja. Apapun yang terjadi. Bahkan di masa pandemi pun mengusahakan untuk ke gereja. Karena apa? Ingat sabda Allah, ya, barang siapa tidak makan tubuhku, ya,
ia tidak akan memperoleh hidup darinya. Ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin menyantap tubuh Kristus. Itu tipe-tipe orang yang ke gereja. Lalu apa motivasi kita ke gereja? Apa motivasi kita ke bina doa dan firman ini? Apa motivasi kita sekian orang bergabung, 100 lebih orang bergabung ke bina doa dan firman ini? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus memberi perumpamaan tentang penabur dan penjelasannya. Jadi bisa diikuti dari kelanjutannya itu pada ayat 19 sampai dengan 20 itu ada penjelasannya. Mulai dari 17 ada penjelasannya. Yesus memberi perumpamaan tentang menabur. Pertama, orang yang lemah imannya mau mendengarkan sabda Allah tapi tidak bertekun dalam kegiatan rohani dan hidup menggereja. Iblis menggoda dan mengambilnya. Itulah yang saya sebutkan, orang sudah mau ke gereja, nggak jadi tuh pergi ke gereja tuh. Karena belum ke gereja, belum mendengarkan firman juga, baru mau. Anugerah diberikan, tetapi mereka tak berlatih dan berusaha agar benih tak dimakan burung. Malah membiarkan dirinya dilihat dan menjadi santapan iblis, tanda petik, atau burung. Mungkin saya berkata doanya, Tuhan jangan masukkan aku ke dalam percobaan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan seperti dalam doa Bapa kami. Tetapi perbuatannya membiarkan diri dibujuk iblis. Itulah tanah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ya, jadi ditaburkan seperti background saya ini, Yesus menabur benih. Tapi ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Dilihat burung, dicaplok oleh burung. Belum tumbuh sedikit pun, apalagi berbuah. Belum ada. Ya. Baru mau. Ya. Ada orang mau ikut doa, ya, firman, mendengarkan firman, ada acara menarik di televisi, ada acara enggak jadi, gitu ya. Lalu nonton acara di televisi atau lain sebagainya. Kedua, adalah orang yang rupanya panas-panas tai ayam. Ya, jadi kalau tai ayam itu panas, konon hangat, gitu ya. Lalu tidak lama kemudian dingin. Nah, arti bersemangat pada awalnya, lalu segera dingin, melempem. Mereka menerima dengan sukacita, ya, bahkan mungkin mengalami pertobatan dengan cucuran air mata, misalnya mengikuti retret, baru dibaptis, ikut seminar, baru mendapat sakramen penguatan, ikut KRK, ikut camp, ada banyak camp sekarang, mendengarkan renungan, ikut ekaristi, tetapi tidak meneruskan pertobatan dan menjalankan janjinya karena takut. Entah takut apa, takut kehilangan teman, takut kehilangan popularitas, atau cemas tak naik jabatan, atau bahkan takut mendapat kesulitan, takut hidup tidak nyaman. Karena ia adalah murid Kristus. Maka menjadi Katolik dianggap merugikan. Semangat pada awalnya, tapi lalu kembali kepada kehidupan lama. Itulah yang sering kita sebut dengan mentalitas tomat. Pergi berdoa bertobat, selesai berdoa kumat lagi. Itulah kehidupan seorang mafioso Katolik. Dunia bisnis dan dunia agama sungguh berbeda. Ke gereja, tapi perbuatan-perbuatan jahat tetap dilakukan. Bahkan di dalam gereja merencanakan perbuatan jahat. Ketika berbuat jahat, memikirkan persembahan kepada Tuhan. Itulah kehidupan mafioso. Ya. Nah, maka bagi orang macam ini tiada bedanya hidup sebelum dan setelah dibaptis, hidup sebelum dan setelah misa, hidup sebelum dan setelah sakramen rekonsiliasi, tumbuh tetapi tanpa kedalaman hingga layu dan mati. Itulah benih yang jatuh di tanah yang tipis. Ketiga, adalah orang yang mencari keuntungan lewat agama atau hal-hal yang berbau rohani. Iman, hidup religius, itu seringkali disebut mode of buying,
cara untuk mendapatkan sesuatu, mode of trading, cara untuk memperoleh sesuatu, bukan mode of living, cara hidup, cara berbakti kepada Allah. Maka orang mencari aman dan nyaman, cari jaminan dan cari bantuan. Orang menerima rahmat Tuhan karena berpikir bahwa anugerah ini akan membawa keuntungan pribadi, kenikmati badan. Maka saat ada kekhawatiran, kata Yesus, ada godaan kekayaan, dengan mudah ia mengabaikan iman karena ada duri spiritual, yaitu kerakusan yang mencekiknya. Itu yang kata Yesus, duri yang mencekiknya. Ia hidup tanpa tapi tak berbuah. Ia Katolik tapi tak berdoa, tak berpuasa, tak berdevosi, tak membaca kitab suci, dan tak ekaristi. Bagaimana mungkin ya orang Katolik tak mengalami menikmati kegiatan-kegiatan spiritual yang menjadi makanannya. Orang Katolik menyembunyikan identitasnya, bahkan mengkhianati nilai-nilai Injil karena kekhawatiran atau kekayaan. Itulah sabda yang jatuh pada semak duri. Maka yang jatuh pada semak duri dalam penjelasan Yesus itu bukan karena dosa pertama-tama, adalah karena kekhawatiran dan kekayaan. Itu yang membuat kemudian dosa. Ya, pertama-tama kekhawatiran dan kekayaan yang membuat kenyamanan dan kenikmatan yang kemudian menjadi akar. Yang keempat, saudara-saudari yang terkasih, tentu ini tipe yang kita harapkan ada dalam diri kita. Tipe murid yang penuh iman dan komitmen. Mereka bukan hanya mendengarkan dengan hati, tetapi juga memahami dengan budi. Maka ketika dalam perjalanan di Emmaus, dua murid itu, mereka pulang ke Emmaus, kenapa? Kecewa. Dari Yerusalem ke Emmaus. Kan Yesus menemani dalam perjalanan, mereka belum mengalami sukacita, padahal Yesus sudah bangkit. Kenapa? Karena belum mengerti kitab suci. Ketika Yesus menampakkan diri, mereka juga masih ketakutan, kan Yesus, kamu belum mengerti kitab suci. Karena belum mengerti kitab suci. Ya. Maka bagaimana kita bisa berkembang dengan pengetahuan iman Katolik dan bertumbuh dalam kebijaksanaan hingga bangga dan percaya diri sebagai pengikut Kristus? Tentu kalau kita memahami kitab suci. Mereka bukan hanya menyadari dan menikmati berkatnya saja, orang yang berbuah, tetapi juga siap menerima dan menanggung akibatnya. Mereka menekuni sabda Tuhan dan mempraktekannya hingga hidupnya berdaun hijau, menarik mata siapapun yang melihatnya, dan berbuah lebat, memberi berkat kepada siapapun yang hidup dengannya. Itulah benih yang tumbuh di tanah subur. Maka tadi saya katakan di balik perumpamaan tersebut kiranya Yesus mau mengatakan juga ada 4 hal yang melunturkan iman. Melemah komitmen yang membuat hidup tidak berbuah. Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan ketidakmengertian. Mana yang lebih banyak mengganggu hidup kita? Hingga kita tidak menjadi pribadi yang pada waktu Tuhan membutuhkan, ya, seperti di dalam Matius 21:19 ya. Disebutkan di situ dekat jalan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daunnya. Jadi pohon ara itu yang diharapkan bukan daunnya, buahnya. Maka kata Yesus sangat keras, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dikutuk. Maka beberapa hari kemudian para muridnya datang dan melihat pohon ara sudah kering dan berkata, Guru, itu pohon yang kau kutuk sudah kering. Ya. Ataukah kita itu seperti pohon? Ya, ada juga di dalam Lukas 13 itu bagus ya, diceritakan ada pohon anggur. Di pohon anggur itu ada satu pohon ara. Ya. Sengaja pohon ara itu ditanam di sekitar pohon anggur, disebutkan dalam Matius itu ya. Luar biasa. Jadi yang diharapkan ada buahnya satu. Yang menjadi kebanggaan Israel itu pohon ara. Ya. Lalu waktu ternyata tidak berbuah.
Maka di dalam Matius Lukas 13 ayat 7 disebutkan ya bahwa pengurus yang empunyanya datang dan berkata kepada pengurus anggur, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa lagi hidup di tanah ini dengan percuma?" Luar biasa. Hakikat orang Katolik adalah berbuah seperti pohon ara. Maka kalau tidak berbuah di hadapan Tuhan bisa dibayangkan. Tebanglah, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Keras sekali. Kekhawatiran itu yang diceritakan itu di dalam Matius 6:30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih dahulu mendanani kamu orang-orang yang kurang percaya. Jadi kekhawatiran. Siapa yang dapat menambah kekhawatiran dengan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran. Maka Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepada. Yang kedua adalah ketakutan. Jadi khawatir karena kurang percaya, takut juga karena kurang percaya. Matius 8:26. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kurang percaya lagi. Maka Yesus bangun menghardik danau itu, maka danau itu menjadi tenang ketika para murid diganggu angin sakal saat menyeberang danau. Karena kurang percaya. Yang ketiga, karena kurang percaya. Karena kebimbangan. Maka di dalam Matius 14:31, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Nah, itu Yesus lagi berkata, "Mengapa kamu bimbang?" Ya. Lalu yang keempat itu dalam Matius 16:8, ketidakmengertian. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, yaitu ketika mereka memperbincangkan kurang roti. Padahal Yesus berkata roti tidak berlagi itu berbicara tentang bukan soal roti. Maka ia menegur, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang kurang percaya." Jadi kurang percaya ini membuat orang takut, membuat orang bimbang, membuat orang tidak mengerti, dan membuat orang takut sendiri ya, dan khawatir. Itu kurang percaya. Dan ada 4 hal itu. Kekurang percayaan ini yang muncul dalam rupa 4 hal tadi membuat kita tidak berbuah. Saya memang tidak membahasnya, pernah di suatu tempat lain saya membaca ke-4 hal ini secara lebih dalam. Sekarang saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri renungan pada penutup ini, siapakah kita dalam perumpamaan tentang penabur? Apakah kita tanah di pinggir jalan yang penuh kebimbangan dan ketidakmengertian? Berbatu yang menimbulkan kekhawatiran, berpohon duri yang penuh ketakutan, atau tanah subur yang penuh iman dan kasih bagikan wanita bijak yang membawa pelita sekaligus minyaknya? Hidup iman adalah perjalanan menuju kekudusan yang butuh waktu untuk tumbuh dan perlu pemeliharaan untuk berbuah. Maka kan dipelihara, ditabur oleh Tuhan, tapi kita butuh tanah yang subur atau membuat tanah yang subur. Lihat saja, lupa-lupa Tuhan bisa membuat orang hari ini juga menjadi Katolik, menjadi Kristen. Mudah. Paulus yang begitu jahat sedang mengejar-ngejar orang-orang Kristen, hari itu juga langsung bertobat, sekejap dijumpai oleh Yesus tanpa proses apapun. Para rasul butuh 3 tahun. Agustinus didoakan oleh ibunya untuk bertobat menjadi Kristen, butuh 32 tahun. Waktunya lain-lain, ada yang cepat bahkan instan, ada yang lambat bahkan cepat, bahkan ada juga yang tampak berbuah, ya, ada juga yang tidak berbuah. Kalau kita punya hati bagai tanah di pinggir jalan, ya, marilah kita menabur tanah subur di atasnya agar tak terlihat burung. Marilah kita minta Tuhan untuk memberi tanah subur di atasnya. Bukan hanya benihnya saja, tapi juga tanah subur. Kalau kita ternyata saat ini adalah tanah berbatu. Bukankah Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang sesuai dengan kemampuan kita? Dalam perumpamaan talenta, Matius 25, ya,
Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang diberi 2, yang seorang lagi diberi 1, tapi masing-masing menurut kesanggupannya. Berbeda-beda. Tapi Tuhan tahu jalan hidup kita. Maka diberi talenta menurut kesanggupannya. Kalau diberi 5, kalau sanggup 5, diberi 5. Kalau sanggup 2, diberi 2. Dan dikembangkannya 100%. Kalau kita punya hati bagi tanah berbatu, mari kita menyingkirkan batu itu dan menggali tanahnya lebih dalam. Nah, nanti bagaimana menjadi pribadi, itu duk in altum tadi ya, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Hingga benih pun tumbuh, ikan pun dapat terjala. Saudara-saudara, kalau kita punya hati bagi tanah yang ditumbuhi oleh semak duri, sudah luar biasa nih ya. Sudah menjadi Katolik aktif, marilah kita babat dan bakar semak duri itu. Apa tadi? Kekhawatiran, kekurang percayaan. Yang ada 4 tadi kekurang percayaan. Ada kekayaan atau kenyamanan, kenikmatan dunia yang bisa membuat. Jika kita mempunyai hati bagi tanah subur, syukur kepada Allah. Maka tadi lagu bagus ya Pak, dinyanyikan syukur, 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 aku bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, syukurilah kalau kita menjadi tanah yang subur. Apakah sudah berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat? Membawa orang pada pertobatan, mengantar sesama pada Kristus, menyiapkan orang menjadi tanah yang subur. Berapa orang yang kembali ke gereja karena kesaksian hidup Santo Yohanes Paus II. Luar biasa. Dan bagaimana pastoral belas kasih Santo Fransiskus telah mengembalikan begitu banyak orang, terutama orang muda, ke iman Katolik. Ada pintu iman, ada buah yang luar biasa. Hidup mereka telah sedemikian berbuah. Semoga hidup kita juga berdaun lebat yang menarik bagi mereka yang menyaksikannya dan berbuah lebat bagi yang memberi berkat kepada siapapun. Maka ketika ada orang yang berkata kepada saya, Bapak Uskup, banyak orang muda ini sekarang mulai tertarik pada agama lain dan meninggalkan iman. Saya hanya merefleksi di dalam hati. Apakah ini bukan salah kita orang-orang tua? Orang-orang yang lebih tua. Apakah kita sudah cukup memberi kesaksian iman kepada mereka sehingga mereka mau memiliki iman Katolik? Seperti kita tertarik kepada orang-orang kudus. Seperti kita terpaut pada orang-orang baik. Seperti kita terkesan kepada orang-orang yang berjasa kepada hidup kita, yang telah memberikan kesaksian kepada kita tentang imannya yang luar biasa sehingga kita menjadi Katolik. Maka saya berkata, kalau ada orang muda, anak-anak yang menjauh, saya berkata, mungkin kita harus refleksi. Ketika saya mempersiapkan perkawinan beda gereja, ya, lalu ada pasangan yang belum menjadi Katolik, saya berkata, kalau menarik pasanganmu menjadi Katolik, jangan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan hidup. Yang menunjukkan bahwa Tuhan yang kamu percaya itu sungguh hadir di dalam hidupmu dan ada efek pada hidupmu. Sehingga pasanganmu berkata, pasangan hidup saya luar biasa karena Tuhan yang diimani, maka saya juga ingin seperti. Demikian juga dalam perkawinan beda gereja, beda agama. Maka kita akan dipuji oleh Tuhan sebagai orang yang mempunyai telinga dan mendengarkan, yang menerima iman dan melaksanakan, yang imannya tidak kosong. Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Identitas Katolik tanpa aktivitas Katolik adalah bohong. Walau kita sudah berusaha, mari kita tetap minta Tuhan agar menurunkan air hujan. Usaha manusia tanpa rahmat Tuhan akan sia-sia. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk menurunkan hujan pada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat sudah diturunkan kepada kita, maka mudah-mudahan kita juga menjadi berkat bagi sesama. Satu orang Katolik beriman dan berkomitmen sungguh menjadi berkat bagi banyak orang.
itulah hidup orang-orang kudus yang berlipat ganda bagai kanan. Berapa banyak pengikut Santo Agustinus pada abad ke-5 sampai sekarang. Pengikut Santo Benedictus pada abad 6 sampai sekarang. Pengikut Fransiskus pada abad ke-13 sampai sekarang. Banyak Fransiskan, banyak Ordo ketiga Fransiskan. Santo Dominikus abad ke-3 banyak Dominikan dan awam menjadi Ordo ketiga Dominikan. Santo Ignatius pada abad ke-16. Berapa banyak Yesuit sekarang di dunia atau orang yang mengikuti teladan semangat Ignatia. Bunda Teresa pada abad ke-20. Ada berapa banyak pengikut Bunda Teresa? Itu adalah buahnya yang diberikan kepada kita. Kalau Tuhan menganugerahkan rahmat tertentu pada kita, akankah rahmat itu tumbuh subur dalam diri kita? Akankah ia menemukan buah pada pohon yang diharapkan? Seandainya belum ada cukup buah yang kita persembahkan, mari kita mohon kepadanya untuk memberi waktu agar kita memupuknya menjadi subur. Seperti penjaga kebun anggur pada pohon, menyaksikan pohon ara yang berbuah, beri waktu 1 tahun lagi. Siapa tahu tahun depan akan berbuah. Siapa tahu tahun depan Allah menemukan buah yang dinantikan dalam hidup kita. Siapa tahu besok, siapa tahu setelah perjumpaan doa ini, Tuhan menemukan buah yang ada dalam. Itulah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekeliling dan memberi pupuk kepadanya. Mari kita cangkul, mari kita beri pupuk. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, maka janjinya juga, tebanglah dia. Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semua. Maka ajakan Yesus sangat jelas sekali untuk berbuah. Pada Yohanes 15:4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu sangat jelas tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam. Bagaimana menjadi pribadi yang berbuah lebat, berlimpah kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan? Dan yang kedua, kata Yesus seperti tadi sudah dikatakan oleh saya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu pada Lukas 5:4. Bandingkan apa yang Yesus katakan pada setelah kebangkitan dengan adegan yang kurang lebih sama. Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Apa yang disaksikan? Mereka mendapat 153 ikan. Apa artinya? Ikan yang pada waktu itu ada dalam bayangan pengetahuan orang Yahudi, jenisnya ada 153. Setidaknya ada orang menafsirkan yang ada di danau itu ada 153 ikan. Atau yang ada di dunia. Perahu adalah gereja, maka semua orang di dunia ini diundang jenis apapun masuk ke dalam perahu itu. Bisa berbuah berlimpah kalau menuruti sabda Tuhan. Maka yang pertama, tinggal di dalam Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu seperti yang Tuhan perintahkan. Artinya, lakukanlah, perbuatlah sesuatu seperti yang Tuhan minta kepada kita. Semoga kenyataan ini membuat kita menjadi sungguh pribadi yang berbuah. Membuat kita melihat kehadiran Tuhan. Hingga kita pun mampu seperti Yohanes murid yang terkasih menunjukkan Tuhan pada sesama setelah melihat menyaksikan betapa ada 153 ikan pada Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Tuhan itu ia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Bayangkan, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaian, ia berpaksa, ia segera terjun ke dalam. Untuk apa? Segera mendekati Tuhan. Maka ciri pribadi kita berbuah, apakah saudara berbuah atau tidak? Saya tidak bisa menilai dan tidak boleh menilai, tapi saudara sendiri bisa tahu, sesama kita, terutama keluarga dan komunitas, bisa menilai apakah kita berbuah atau tidak. Kalau hidup kita menunjukkan kepada sesama, itu Tuhan. Seperti Yohanes, murid yang terkasih, menunjukkan kepada sesama, itu Tuhan. Mari dengan perkataan
dan perbuatan menunjukkan itu Tuhan. Tanpa berkata itu Tuhan, orang berkata ini pasti kerjaan Tuhan. Ini pasti rahmat Tuhan. Ini pasti berkat Tuhan. Itulah pribadi berbuah. Itulah pribadi misioner, pribadi yang siap diutus, pribadi yang dengan sukarela dan sukacita berbagi berkat pada Tuhan, menjadi pintu iman dan komitmen bagi pintu iman kepada Tuhan dan komitmen pada gereja, bangsa, dan umat manusia. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Monsinyur. Renungannya sangat indah dan dalam, lengkap juga. Semoga kita semua yang mendengarkan firman hari ini boleh menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlimpah untuk menyenangkan Tuhan ya Monsinyur ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengetiknya di kolom chat atau bisa langsung bertanya kepada Monsinyur. Ini ada satu pertanyaan Monsinyur, akan saya bacakan. Monsinyur, pengikut-pengikut Kristus zaman sekarang ini yang menyalahkan Tuhan atas segala penyakit, kecelakaan, kemalangan, dan kesusahan yang mereka alami, termasuk benih yang jatuh kemana, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, atau tidak akan bisa merubah hati mereka, karena hanya Tuhan yang bisa merubah mereka pada waktunya. Pertanyaan dari Bapak Hieronimus. Terima Begitu, kasih. Monsinyur. Ya, Bapak Hieronimus. Pertama, Tuhan itu menghendaki manusia selamat. Tidak ada malapetaka yang Tuhan kehendaki. Ya, malapetaka terjadi karena dosa manusia, karena kita dijahati atau karena iblis. Maka ingat kisah Ayub. Ayub itu dicobai oleh iblis karena Ayub tidak senang. Karena iblis tidak senang. Ada orang seperti Ayub yang setia kepada Tuhan, yang berbakti kepada Tuhan, maka diganggu. Yang diganggu apa? Hartanya. Yang diganggu apa? Miliknya. Maka kan hartanya habis, orang-orang yang disayanginya juga anak-anaknya mati, ya. Lalu setelah itu hidupnya sendiri, yang sisanya itu diganggu juga dengan berbagai penyakit supaya meninggalkan Allah. Tapi untung Ayub percaya kepada Tuhan. Lalu ia diberi berkat oleh Allah yang melimpah. Lalu apakah orang yang tadi itu tanah subur atau tidak? Nah, tergantung tanah macam apa, itu tergantung. Apa yang menyebabkan ia menyalahkan Tuhan, memaki-maki Tuhan, atau bahkan meninggalkan Tuhan sebagai Tuhan yang jahat. Yang menggoda Tuhan adalah jahat, itu iblis. Iblis itu membalikkan fakta. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu begitu baik kepada kita, maunya kita selamat. Semua orang maunya diantar ke surga. Itu maunya Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, hati-hati jangan berbuat ini dan itu supaya tidak masuk neraka. Diingatkan oleh Tuhan karena mau masuk surga. Iblis membalikkan fakta. Tidak, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti ini. Hoaks pertama ada pada kitab suci, kitab Kejadian. Ketika Allah berkata boleh dimakan semua buah kecuali pohon itu. Jangan, nanti kamu celaka. Sekali beritahu oleh Tuhan. Tuhan itu tidak menjebak. Ya, tidak dikatakan, nah, hati-hati di antara di satu pohon ini di Taman Eden ada yang tidak boleh dimakan. Ya, disuruh cari. Tidak, diberitahu yang itu tidak boleh. Ya, kalau kamu makan celaka. Sudah jelas diberitahu. Ya, sudah jelas diberitahu. Iblis berkata, tidak. Kamu kalau makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu dibohongi oleh Allah. Allah itu adalah pembohong, hoax, ya, pembawa kabar bohong katanya. Padahal iblis sendiri yang membalikkan fakta. Maka orang yang tadi mengatakan itu, saya mengatakan itu diganggu oleh iblis. Kenapa? Karena mulai menjauh dari Tuhan. Maka kalau saat kita mulai menjauh dari Tuhan, yang terdengar itu adalah suara iblis. Saudara-saudara, ini contoh tanah yang subur ya. Saya kaget. Saya ada seorang aktivis ya, yang aktivis itu sudah saya kenal sejak
saya frater dan aktif luar biasa, suami istri aktif luar biasa di gereja di mana-mana, bukan hanya aktif dan juga sebagai donatur. Kita minta ruangan di sini juga nggak bisa. Ruangan di sini juga udah nggak bisa. Luar biasa. Dan pada waktu itu, bareng-bareng. Pada waktu COVID, saya mendapat SMS, Bapak Uskup doakan suami saya sakit. Tidak lama kemudian Bapak Uskup, suami saya sudah meninggal. Saya mengatakan turut berduka cita, SMS. Karena saya sulit, bagaimana orang seperti ini menerima kenyataan suaminya meninggal. Padahal dua-duanya orang gereja. Yang bukan hanya memberikan hati, budi, energi, tetapi juga materinya untuk gereja. Ya, usianya belum terlalu sepuh. Ya. Bayangkan, lagi di puncak-puncak kehidupan, meninggal. Maka saya waktu telepon itu, saya lihat, aduh, langsung saya angkat, tapi saya kan tak bisa mengucapkan apa-apa. Tak ada kata hiburan apa, berat untuk orang yang menghadapan itu. Tapi saya mendengar istrinya berkata, Monsinyur, terima kasih atas doa-doanya, atas dukanya. Tuhan telah memberi yang terbaik untuk suami saya. Ia kini sudah bahagia, bebas dari plong. Itulah salah satu contoh orang yang berbuah. Ya, kalau coba bayangkan, dalam hidup sehari-hari yang saya kenal lebih dari 25 tahun, ya, coba bayangkan. Sudah aktif di gereja ketika sudah muda, anak-anaknya waktu itu masih sangat kecil, ya. Lalu kemudian sudah aktif di gereja, sudah juga memberikan energinya, materinya, sumbangannya juga luar biasa. Ketika mendapat itu, dia berkata imannya juga ternyata teguh, luar biasa. Dan ternyata apa yang diberikan sekarang itu adalah ungkapan dari imannya. Imannya tidak terpisah. Maka coba bayangkan, kalau orang mendapat kesulitan, langsung memaki-maki kepada Tuhan, berarti apa yang telah dia alami ini, sekarang ini bukan ekspresi imannya. Maka ketika mendapat kesulitan, langsung dia tergoda oleh bisikan iblis, memaki Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Bisa terjadi, luar biasa. Kita berdoa kepada Tuhan, supaya ia kembali. Dan justru teladan kita menjadi pintu iman yang membawa dia kembali. Maka betul kita harus berdoa kepada Tuhan, tapi juga kita sebagai sahabat dan kerabatnya harus menunjukkan pintu iman itu supaya kembali dengan contoh perkataan dan perbuatan. Bayangkan kalau kita mengadili orang itu makin jauh dari iman. Tapi kalau kita menunjukkan teladan yang luar biasa, ya, apalagi kalau kita mempunyai pengalaman yang serupa dan bagaimana kita keluar dari pengalaman pahit itu, tapi dengan iman yang makin teguh, ini luar biasa. Ini pintu iman. Jadi orang tadi bisa tanahnya tanah berbatu, bisa tanah di pinggir jalan, bisa tanah yang ditanami semak duri, ya, bisa juga tanah subur, kemudian pada suatu titik direbut oleh iblis sama sekali, hingga luar biasa. Bisa ada, ya. Itu Yudas itu kan kurang apa? Yudas itu lebih mendapat anugerah yang lebih luar biasa daripada kita. Ya. Kita bisa mendapat anugerah yang istimewa sekarang menyentuh tubuh Kristus dan menyantapnya tubuh Kristus yang real dan sakramental. Yudas itu bergaul dengan Yesus 3 tahun, berjumpa dengan Yesus, makan bersama, bahkan dipercaya oleh Yesus menjadi bendahara atau yang mengurusi kehidupan badani Yesus. Coba bayangkan, iblis pada waktu malam itu, pada waktu perjamuan, ya, iblis masuk ke dalam Yesus, ke dalam Yudas, dan Yudas meninggalkan meja perjamuan itu, mengkhianati. Coba, masih mungkin kan? Ya, jadi tanah subur pun bisa direbut oleh Yudas. Maka kata Yesus, tinggal selalu di dalam aku. Yudas tinggal bersama Yesus di meja makan, tetapi hati dan budinya tidak tinggal pada Yesus. Maka terpencar kemana-mana. Itu yang terjadi. Maka terhadap orang tadi, apakah bisa kembalikan? Bisa. Ya. Beberapa saya sudah
alami, ya, ada orang-orang Katolik yang menjadi aktif di gereja lain, meninggalkan iman Katolik, sekarang sudah pada kembali. Ada banyak, saya ingat, ya, didoakan tapi menunjukkan teladan iman Katolik. Sampai kenapa kembali? Dia bilang, saya kecewa. Ternyata di gereja lain itu, ternyata, ya, saya bilang iman tidak dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Iman itu adalah buah, ya. Saudara sudah dibaptis sebagai Katolik, walaupun saudara bukan lagi menjadi Katolik, tetap saudara itu Katolik karena baptisan itu seumur hidup. Ya, mau menjadi agama apapun engkau saudara-saudara Katolik. Prosesnya bagaimana kembali menjadi Katolik tentu ada, ya, tapi saudara tetap Katolik. Tidak bisa seorang anak itu mengkhianati, saya bukan anak A, bukan anak B, ya. Walaupun sudah pergi jauh ataupun sudah tidak mengakui secara legal, tetap darah dan dagingnya adalah anak dari orang tua itu. Demikian pun darah dan daging kita secara spiritual sudah darah daging Kristiani yang dibaptis secara Katolik seumur hidup. Ya. Nah, tinggal bagaimana? Tinggal look in alto. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur. Jadi tetap bisa dengan cara didoakan dan memberikan diri kita sebagai pintu iman, menjadikan diri kita teladan dan pintu iman bagi orang-orang tersebut, begitu ya, Monsinyur, ya. Pertanyaan berikutnya, Monsinyur, bagaimana mengimplementasikan teladan kerendahan hati Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Karena dalam kehidupan nyata itu terkadang susah sekali untuk dilakukan. Terima kasih, Monsinyur. Sederhana jawabannya, prakteknya susah. Ya, sederhana jawabannya. Kalau kita hidup, ya, mau rendah hati, baik, benar, santun, dan kudus. Udah, ya, rendah hati. Benar itu apa adanya. Siapakah kita? Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi. Kalau kita mempunyai talenta atau kita mempunyai kelebihan, ya, jangan disembunyikan. Ya. Rendah hati berarti benar. Maka baik itu adalah apa yang benar itu saya lakukan dengan baik. Nah, itu rendah hati, ya. Jadi kalau ada dari saudara bisa punya bakat, punya suara emas, dan jangan ragu-ragu berkata saya punya suara bagus, kalau berkenan saya ingin menjadi tim nyanyi, ya. Jadi paduan suara, syukur, ya, bukan menyombongkan, tapi boleh kita dengar. Tapi kalau menjadi sombong berkata orang ini tidak becus, saya yang paling bagus, itu sombong. Nah, itu yang disebut tidak baik, ya. Tapi kalau dia bilang Pak atau Bu, mohon maaf, yang giliran nanti menyanyi sudah ada. Oh baik, terima kasih. Hanya kalau butuh saya siap. Nah, itu rendah hati. Tapi kalau Pak, bisa Pak, Bu, bisa, enggak bisa, enggak. Saya enggak bisa, saya menyembunyikan sesuatu. Ya. Justru kata Yesus, hendaklah terangmu bercahaya supaya dilihat orang. Ya, maka tempatkanlah pelita itu di atas kaki dia. Ya. Nah, itu rendah. Jadi rendah hati itu jangan menyembunyikan. Ya, sebagai. Nah, jadi kalau saya bisa, dia berkata, ya. Kalau misalnya ada yang bisa berdoa, mimpin doa, kita pertama memberi kesempatan, karena minggu yang lalu kita sudah berdoa misalnya. Ada, tidak ada, baru kita tunjuk jari. Tapi belum apa-apa selalu tunjuk jari, nah itu kita bisa menjadi sombong, gitu ya. Jadi orang lain, saya, yang, atau setelah orang lain mendapat giliran, kita ngomong-ngomong dari belakang, jelek ya doanya. Payah, nyanyinya fals, jelek. Nah, itulah kesombongan. Ya. Jadi kerendahan hati itu adalah dengan benar, baik, santun. Itu caranya tuh indah, ya. Jadi caranya tuh indah, menyejukkan, membawa damai sejahtera, tidak membuat orang jengkel, gitu ya. Nah, itu indah. Lalu kudus dalam arti kerendahan hati adalah ungkapan iman saya pada Tuhan yang saya jadikan komitmen saya dalam pelayanan sebagai anggota gereja, ya, komitmen pada gereja.
pada masyarakat, pada keluarga. Nah, itu kerendahan. Maka gampang, baik, benar, santun, kudus, rendah hati. Kalau tidak melaksanakan 4 ini, kita tidak rendah hati. Ya. Maka kalau bisa sesuatu, ya boleh. Ya, contoh ada orang ada kegiatan nih ya. Lalu ada kegiatan charity, lalu ada sumbangan. Orang tidak, ternyata masih kurang. Dan orang berkata, ya setelah itu dia mendekati, berkata, saya ingat pernah ada orang cerita kepada saya di suatu tempat. Orang diam-diam lalu berkata, Pak, kepada panitia, Pak, nanti kekurangannya saya tambahkan. Nah, ini dia punya, tapi tidak menyembunyikan. Tapi dia caranya elegan, ya, dengan rendah hati. Lalu ditanya, baik, Bapak siapa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini satu cara, ya. Demikian juga Bapak. Siapa yang bisa menjadi ketua ini? Siapa yang bisa melayani ini? Siapa? Tunjuk jari. Ya. Ada orang yang tampil di muka, ada juga yang di backstage, di belakang panggung. Tapi itu adalah bagian dari kerendahan hati. Ya. Maka kalau kita punya sesuatu, sekali lagi, tunjukkanlah terang supaya semua orang melihat terang itu. Dan orang lain tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Nah itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur. Demikian Bu Brigita Rita, jawaban dari Monsinyur. Bahwa untuk menjadi rendah hati kita perlu menjadi benar, baik, santun, dan kudus. Saya lanjutkan Monsinyur, pertanyaan dari Ibu Litwina. Monsinyur, kalau dari cerita Ayub, sepertinya kita jangan jadi orang yang baik, terlalu baik seperti Ayub, supaya tidak diirikan oleh iblis. Bagaimana ya itu Monsinyur? Bagus ini, pertanyaannya bagus. Saya pernah memberi rekoleksi ya Bu. Dulu waktu imam ya, waktu imam saya telah memberi rekoleksi. Lalu saya berbicara tentang godaan iblis. Lalu pada suatu hari, pada suatu saat saya tanya kepada para peserta, saudara-saudari, apakah kita pernah digoda iblis? Lalu beberapa orang menjawab sering, spontan kan, sering. Ya. Lalu saya berkata, apakah di sini ada orang yang tidak pernah digoda oleh iblis? Siapa yang berani tunjuk jari? Maka tanya kepada saudara-saudari sini, tunjukkan jari saudara-saudari dengan cara virtual. Apakah ada saudara-saudari yang tidak pernah digoda iblis? Maka tunjuk jari. Waktu rekoleksi itu saya kaget, tidak menyangka juga, tidak pernah bisa saya membayangkan bahwa ada orang tunjuk jari, satu bapak tunjuk jari. Pastor, saya tidak pernah digoda iblis. Coba hebat dah. Saya bilang, saya dengan spontan sambil main-main, kan saya suka main-main. Pak, sedih Pak, kalau tidak pernah digoda oleh iblis itu. Sedih, Bapak harus menangis. Ya, kalau tidak pernah digoda iblis. Kenapa, Pastor? Saya senang, sukacita, tak pernah digoda iblis. Jangan sedih. Kenapa? Kenapa saya harus sedih? Pak, sedih. Bapak itu sudah dianggap sahabat dan kerabat iblis, maka nggak usah digoda. Setiap orang yang baik itu digoda oleh iblis. Ya, maka kalau saudara-saudari tidak mau digoda iblis, ya jadi sahabat dan kerabatnya. Ya, yang paling banyak digoda oleh iblis. Paling, yang saya bilang paling, itu berarti ada satu orang yang paling banyak digoda iblis di dunia ini sekarang ini. Siapa? Paus Fransiskus. Maka setiap hari kita doakan ya di seluruh dunia. Para uskup didoakan setiap hari di keuskupan masing-masing. Kenapa? Disitulah iblis banyak menggoda. Jadi makin tingkat rohani kita makin tinggi, ya makin digoda iblis. Jadi tidak lepas. Kalau begitu saya jadi orang yang tidak baik saja. Iya, memang sudah tidak akan digoda, tapi akan celaka, tidak akan bahagia. Ya, kata iblis itu iklannya. Contoh ya, saya pernah memberikan di tempat lain, mungkin pernah mendengarkan ilustrasi ini. Saya juga membaca ilustrasi ini, ya bukan dari saya.
Kan ada orang menaik ke surga ya, malaikat-malaikat itu ya. Surga, waduh, itu malaikat tuh berdoa, nyanyian, terus happy ya. Sukacitanya tuh luar biasa gitu ya. Tidak seperti di dunia, memang sukacitanya tuh luar biasa karena kasih. Ya, kasih. Jadi sukacita spiritual. Tapi di anekdot itu dikatakan ada batas tembok yang memisahkan surga dan neraka. Di batas itu ada lubang kecil. Orang dari surga bisa mengintip apa yang ada di dalam neraka, orang neraka tidak bisa mengintip apa yang di surga. Itu kelebihan orang surga ya. Intip seorang ya, anekdot ya, bukan sumber. Orang yang dari surga itu ngintip. Dia bilang, aduh kurang ajar. Ternyata di neraka itu banyak orang-orang idola dunia ada di sana. Tidak usah disebutkan nama-namanya. Nanti nama baik seseorang. Wah, ada si ini. Bukan idola-idola anak muda yang dicari oleh orang sih, dicari ibu-ibu, dicari emak-emak, dicari anak muda, dicari bapak-bapak. Kok ada semua di sana? Sedang apa? Bukan sedang menderita kepanasan, sedang pesta pora. Coba bayangkan ya, sedang pesta pora, nyanyi-nyanyi juga. Wah, tapi luar biasa, ada sukacita luar biasa gitu ya. Tapi kan badani, tapi itu yang masih menarik orang. Lalu orang surga nih, malaikat, bukankah di malaikat di surga ke apa saja yang diminta oleh warga surga selalu dikabulkan? Betul, karena permintaannya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak badan. Ya, lalu orang, bolehkah saya masuk neraka? Ya enggak boleh. Ya, kan boleh katanya apa saja. Ya boleh, tapi maksudnya untuk apa masuk neraka? Di sini sudah bahagia. Tidak. Di neraka tampak lebih nikmat dan lebih menyenangkan. Itu yang saya rindukan di dunia. Tidak boleh katanya dilakukan karena nanti kamu masuk neraka. Ternyata di neraka itu seperti itu, bukan api yang panas. Nah, tertarik kan? Karena minta di surga itu tidak boleh ditolak, dikabulkan. Boleh kan? Masuk, begitu pintu neraka disambut, dibuka sambutan sorak. Wah, selamat datang, welcome home. Wah, luar biasa. Dia bilang, di neraka luar biasa sambutannya, tidak seperti saya masuk ke komunitas PD Katolik, tidak ada sambutan seperti ini, atau ke gereja Katolik tidak seramah ini. Di neraka ramah luar biasa. Masuk saudara, begitu masuk di sorak, melangkah kata pertama sudah ada yang pukul, langkah kedua ada yang nendang, langkah ketiga ada yang nyiwit, langkah ketiga ada yang maki-maki. Lalu dia tanya, oh luar biasa, menyakitkan sekali. Ya, lalu dia tanya, sebentar. Ini neraka atau apa? Ya ini neraka. Tidak, yang saya lihat dari lubang itu bukan itu. Yang itu iklannya, Bung. Ini neraka betulan. Iblis itu memberi iklan yang seperti itu. Maka kita berkata, kalau begitu jangan jadi orang baik. Ya, itu iklannya. Kita akan menderita kalau kita mengikutinya. Ya, maka ya itu yang saya sebut itu. Kalau saudara sedikit digoda oleh iblis, khawatir, mungkin saudara jauh dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita tingkat rohaninya kecil, ya itu yang diutus itu adalah kopral iblis, cukup. Ya. Tapi kalau kita tingkat rohaninya lebih tinggi lagi, ya beberapa kali digodaan, kopral sudah tidak mempan, itu kapten iblis. Ya, udah makin tinggi kolonel. Ya, makin tinggi lagi jenderal iblis yang masuk. Maka Yesus digoda itu Beelzebul, kepala iblis. Karena, nah, maka saudara-saudari, kalau makin banyak digoda iblis, bersukacitalah dalam Tuhan. Setia pada Tuhan, makin mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Dan bersukacita Tuhan, ya, maka sebab makin saudara aktif di dalam banyak godaan jengkel, godaan marah, godaan ngomongin orang, ya, godaan dosa, tapi jangan lupa kembali ke sakramen rekonsiliasi supaya kita makin kuat dan iblis makin keteteran. Sampai iblis itu datang kepada kita pulang, aduh, nggak mampu ini mah, harus atasan kita. Atasannya datang, nggak mampu, atasan kita lagi, gitu ya. Harus begitu, gitu ya. Karena apa? Malaikatnya banyak orang ini, gitu ya. Nah, karena tingkat rohani makin tinggi. Ya. Nah, itu Bu. Jadi jangan terjebak oleh iklan iblis. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur.
Iklan yang menjebak ya, Monsinyur ya. Iya, betul. Monsinyur, ada pertanyaan dari Ibu Chandra. Kita diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi semua orang, tetapi kepada yang bersalah, misalnya anak kita, apakah tidak boleh ditegakkan? Seperti Yesus tidak pernah menghukum kita manusia yang bersalah. Ya, Yesus itu tidak menghukum dalam arti mematikan, ya, menghukum, menghatikan, menyakitkan, menjatuhkan, tapi mendidik, ya. Maka Yesus selalu menantang para murid seperti tadi. Apakah kamu tidak pergi juga? Itu menantang, ya, menegur dengan sangat keras, ya. Maka batu kilangan itu teguran dari Yesus yang sangat keras. Maka kalau kita mencintai anak kita, berikan teguran, tetapi juga pelukan. Berikan juga tamparan, tetapi ciuman juga. Pernah dulu ada metode, ya, bagaimana yang disebut dengan correctio fraterna, ya. Kami diajari para imam itu correctio fraterna, yaitu untuk mengoreksi kesalahan saudara-saudara. Ada metodenya, misalnya dulu waktu frater juga saya praktek dengan teman-teman, itu menyebutkan kebaikan-kebaikannya, misalnya 3 kebaikan, 1 kekurangan. Dia sebutkan, ya. Kebaikannya apa, 3 kekurangannya apa. Kekurangannya sebagai koreksi. Ada juga, lalu dalam satu pelatihan juga saya diajari katanya ini, slap, 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 kiss. Slap, 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 kiss. Slap, 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 kiss, gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan ditempel lagi, ya, bukan ditempel yang beneran gitu ya, tapi ditegur dengan keras, ya. Ditegur dengan keras. Kan Yesus pernah negur dengan keras sekali. Kepada siapa coba? Bahasanya juga bukan dimarah, tapi ditegur dengan sangat keras sekali. Kepada murid-muridnya coba marah. Waktu apa? Waktu murid-muridnya mencegah orang tua membawa anak-anak kepada Yesus. Maka dikatakan reprimand itu menggunakan kata menegur dengan sangat keras sekali para muridnya, sehingga para muridnya tuh keteteran kaget luar biasa, ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, ya. Nah, jadi menegur dengan sangat keras. Kita boleh yang disebut dengan menegur dengan sangat keras, tetapi juga memeluk dengan penuh kasih. Jadi kalau anak kita mengasihi anak kita harus menegurnya kalau ia salah dan mengasihinya dengan apa adanya. Bagaikan anak yang hilang, ya. Maka Yesus cerita tentang anak yang hilang, ya. Yesus memeluk. Yesus menyambut tentang domba yang hilang, ya. Yesus mencari domba yang hilang. Itu kesalahan itu akan membawa akibat, ya. Akibat itu disebut dengan dosa itu, ya. Akibat dosa. Nah, akibat dosa, maka kita itu tidak mencari. Sekarang coba bayangkan, kalau ada kasus nih, ya. Ada kasus. Boleh lihat di media massa. Ada kasus seorang anak salah dipukul oleh bapaknya sampai cacat. Supaya tidak bersalah lagi. Karena mencuri, tangannya menjadi patah. Apakah ini suatu pendidikan? Lalu ada orang lagi yang kalau kita anak kita berbuat salah, lalu kita biarkan. Apakah itu bentuk kasih? Tidak. Ada satu cerita yang belum pernah saya ceritakan dimanapun, tapi akan bagus menjadi contoh suatu homili sebetulnya. Ada seorang anak sedang diarak untuk hukuman mati, ya, hukuman mati, karena perbuatan yang sangat jahat, pembunuhan. Lalu pada suatu saat ibunya itu datang tengah jalan, lalu dia berjumpa, "Nah, maafkan ibu." Menangis. Anaknya berkata, "Ibu, jangan menangis. Apa yang ibu saksikan sekarang, saya diarak untuk hukuman mati, adalah buah dari kesalahan ibu pada saya. Bukankah sewaktu saya mencuri, ibu melindungi saya waktu kecil? Bukankah saya waktu berkelahi, memukuli teman-teman,
ibu memuji dan melindungi saya? Bukankah ketika saya berbuat salah waktu kecil, ibu tidak menegur saya? Tapi ibu malah memuji dan melindungi saya. Akibatnya seperti saat ini, saya dihukum mati karena benih-benih kejahatan yang tidak pernah mendapat teguran. Saya sadar bahwa ini salah hanya di pengadilan saat ini. Itu contoh. Kalau kita membiarkan, ini anak-anakku, kan ada orang, salah benar adalah anak saya. Ya, tidak. Memang salah benar anak saya, tapi harus ditegur yang salah, bukan dibela. Salah benar saya, anak saya, dan saya akan lindungi. Iya, betul. Akibatnya pada suatu hari kita akan menuai buahnya. Anak kita akan dihukum seperti contoh itu. Karena mengalami apa yang dilakukan bukanlah sesuatu yang jahat. Maka dalam pendidikan sekali lagi berat, pasti susah-susah gampang ya mendidik anak itu ya. Mau teguran apapun kalau kita sungguh mempunyai kasih pasti akan berkenan kepada Allah. Persoalannya adalah seringkali emosi menjadi lebih kuat daripada kasih itu. Sehingga apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu saja, Bu. Jadi terima kasih. Kalau ada yang tegur, tegurlah, ya. Tapi tegur dalam kasih, ya. Baik, terima kasih Monsinyur. Jadi tetap tegas dan penuh kasih gitu ya, Monsinyur ya. Monsinyur masih ada 2 pertanyaan lagi, masih boleh Monsinyur ya? 2 ya, ya. Mudah-mudahan lebih 45 saya bisa pergi ya. Sudah ada janji, lalu rapat Zoom, lalu setelah itu ada pertemuan dengan gubernur juga. Jadi udah agak. Oke, baik. Saya coba yang satu ini aja ya, Monsinyur. Allah telah memperingatkan Adam bahwa pada hari Adam memakan buah yang dilarang, maka Adam akan mati. Tapi kenyataannya Adam tidak mati. Apakah karena Allah merubah ketentuannya atau karena kerahiman Allah? Demikian pertanyaan dari Bapak Hieronymus. Ya, mati itu artinya harus mati Adam. Harusnya dia kekal. Ya. Harusnya dia kekal. Dia diusir ke Taman Eden menjadi manusia yang tidak kekal. Mati dia. Jadi tidak merubah ini menjadi mati. Seandainya tidak berdosa, maka Adam dan Hawa ada terus. Gitu ya. Yang menyebabkan, maka Paulus berkata, ya, upah dosa adalah mati. Jadi kita mati itu karena dosa. Kalau kita tidak berdosa, seperti malaikat tidak akan mati. Ya. Maka luar biasa. Ini ya, bagus itu pertanyaan itu tadi. Saya baru dapat pertanyaan yang kayak begini hari ini ya, dan maka baru menjawab orang juga hari ini, gitu ya. Pertanyaannya sangat bagus. Maka Maria itu dikandung tanpa noda. Ya, Maria dikandung tanpa noda, dosa. Padahal yang menyebabkan orang mati adalah dosa. Ya. Maka ia mati, ya. Maka Maria disebutnya mati tetapi tidur, dormant, ya. Dalam kepercayaannya itu dormant, maka diangkat ke surga bukan tubuh yang mati, tapi Maria yang hidup. Coba bayangkan, kalau kita keyakinan kita Maria mati diangkat ke surga. Jadi kita ini sekarang dapat patungnya Maria diangkat ke surga lagi tidur begini. Ya, bukan lagi berdiri begitu ya. Nah, karena apa? Maria diyakini Maria itu tidak tubuhnya tidak hancur oleh dosa, tidak berada dalam hukuman mati. Yesus kenapa mati? Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Maka Yesus bangkit. Ya, tidak dikuasai oleh kematian. Jadi yang menyebabkan kematian itu adalah dosa. Seandainya Adam tidak berdosa, ia tidak akan mati. Betul. Ya. Jadi Tuhan itu tidak main-main, tidak bohong-bohongan. Nanti kamu awas ya. Tidak. Allah kasih tahu yang benar ya. Kasih tahu benar. Ini. Nah begitu. Ya. Jadi apa yang dalam firman Tuhan itu betul yang disampaikan oleh Tuhan.
Jadi secara kenyataan itu, mau secara spiritual mati terpisah dari Tuhan, itu juga bisa. Tapi yang saya katakan dalam kerangka mati dengan badan manusia adalah itu. Yang ada baik secara spiritual maupun secara material, badan itu mati dan secara spiritual terpisah dari Allah. Makanya kan takut telanjang, menyendiri, takut tadinya mau dekat dengan Allah, sekarang menjauh dari Allah, takut. Ya, itu kan kematian spiritual. Maka di dalam kitab itu kan diusir oleh malaikat keluar dari Taman Eden, taman keabadian itu, lalu mulai kerja keras. Dulu kan tidak kerja, semua sudah menikmati karena abadi, ya, dalam keabadian itu dan direncanakan untuk keabadian. Nah itu, dan semoga, nah itu, Bu, ada lagi? Baik, ada satu pertanyaan lagi. Satu lagi ya, silakan. Iya, ini ada yang message ke saya. Buku Katolik itu kan bagus-bagus, Monsinyur. Ada Nihil Obstat dan Imperatur. Bagaimana cara mengetahui bahwa Romo yang ada di Nihil Obstat dan Imperatur itu sudah sesuai atau Romo yang bagus gitu, Romo? Ya. Nah, kalau yang Nihil Obstat itu artinya tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Katolik. Ya, itu maka yang diberi Nihil Obstat itu buku moralitas, buku spiritualitas, ya, yang berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan spiritualitas, berkaitan dengan iman, teologi, termasuk macam-macam kristologi, mariologi dan lain sebagainya. Bukan buku filsafat, bukan buku pelatihan mental, hanya wilayah itu. Ya. Nah, apakah buku-buku ini ada halangan tidak terhadap orang ajaran Katolik? Maka buku ini dibaca oleh ahli. Jadi tidak semua orang bisa untuk memberi Nihil Obstat. Maka kalau buku itu teologi, kita mintakan kepada ahli teologi. Buku itu tentang kitab suci, kita mintakan kepada ahli kitab suci. Ya. Atau ada orang-orang tertentu yang tidak mempunyai gelar keahlian, tapi dianggap mempunyai keahlian oleh gereja, oleh uskup, oleh otoritas berwenang. Itu Nihil Obstat. Jadi kalau kita membuat buku pribadi sharing yang tidak ada kaitan, tidak usah pakai Nihil Obstat. Tapi kalau buku kita tentang teologi, tentang mariologi, tentang sakramen, tentang moralitas, iman Katolik, kitab suci, kita carikan ahlinya, ahli kitab suci, ahli dosen biasanya itu Nihil Obstat, ya. Maka dimintakan Nihil Obstat. Kalau sudah ada Nihil Obstat, berarti tidak ada halangan, dibaca itu, Bu. Jadi dibaca sungguh-sungguh buku itu. Kalau sudah tidak ada halangan, maka oleh uskup, ordinaris wilayah, atau fikjen, ya, otoritas berwenang, atau orang yang dipercaya, baru disebut imprimatur. Cetaklah, silahkan dicetak buku ini, tidak ada halangan karena sudah ada Nihil Obstat. Maka mencarinya Nihil Obstat dulu, baru diserahkan ke imprimatur, ya, untuk ke otoritas baru. Itu udah ada, itu otoritasnya ada pada uskup, biasanya diserahkan kepada vikaris, vikaris yudisial, vikaris jenderal, atau vikaris lain yang ditunjuk oleh uskup. Nah, itu atau orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh uskup sebagai imprimatur. Nah, itu Nihil Obstat dan imprimatur, ya. Jadi misalnya buku tentang devosi, nah itu juga harus ada imprimatur. Ya, dan nah itu, Bu. Sekian, Bu, saya terima kasih. Semoga kita menjadi pribadi yang terima kasih, Monsinyur. Iya, Monsinyur, apakah ada waktu untuk baca pengumuman? Kalau tidak ada waktu, minta tolong Monsinyur langsung tutup aja dengan doa penutup. Silakan pengumuman dulu, lalu saya tutup doa, lalu nanti boleh. Ada puji-pujian lagi, silakan ya. Iya, betul, Monsinyur. Ya. Terima kasih. Silakan, Cik Siska. Iya. Selamat siang, Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk acara komunitas Bunda Kudus. Yang pertama, Bindoman untuk Selasa depan akan dilayani oleh Romo Agustinus Handoko, MSc, dari Keuskupan Purwokerto, dengan tema menjadi wanita spesial seperti Sang Bunda.
Mengapa kita menjadi wanita spesial? Jawabannya Selasa depan, jangan lewatkan kesempatan yang indah ini. Dan yang kedua adalah kursus Alkitab di Verbum diselenggarakan oleh Romo Robi Wowor pada hari Kamis, tetap jam 10, dengan materi pengajaran Kitab Keluaran. Dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita disegarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan kami Bunda Kudus, bisa mempersembahkan persembahan kasih melalui BCA 464 567 567 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Dan kami dari Bunda Kudus banyak sekali mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan kami juga ada barang-barang rohani penjualan dari Pater Robi Wowor untuk pemeliharaan Tanah Suci Holy Land. Dan bagi kita semua yang tergerak untuk membantu, mari saya persilakan untuk menghubungi Ibu Agnes dengan WA yang seperti tertera di layar. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Siska. Baik Monsinyur, boleh kami minta doa penutup dan berkat dari Monsinyur ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, teristimewa kesempatan istimewa pada hari ini untuk memperdalam Injil Matius 13, 1-9 tentang penabur. Ya Tuhan, kami diundang melalui renungan ini untuk menjadi pribadi yang berbuah berlimpah dengan tinggal di dalam Yesus dan bertolak ke tempat yang dalam, serta mengikuti apa yang Tuhan sabdakan kepada kita untuk menebarkan jala di sebelah kanan, untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Tuhan, makin kami mendekatkan diri kepadamu, makin banyak godaan datang kepada kami. Kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami mampu melampauinya, sehingga kami makin berkembang lagi dalam hidup rohani. Tentu kami juga berdoa, semoga buah berlimpah hidup kami ini menjadi nyata, hingga perkataan dan perbuatan kami menjadi pintu iman bagi sesama kami, untuk makin memuliakan Engkau. Tuhan, berkatilah komunitas Bunda Kudus ini, semoga Engkau berkati pelayanan-pelayanannya, Engkau berkati acara-acaranya, sehingga komunitas ini juga menjadi pintu iman yang berbuah lebat bagi banyak orang. Sehingga melalui kegiatan, acara, komunitas, pelayanan, dan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya, nama-Mu dimuliakan, banyak orang mengalami berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, saya langsung meninggalkan ya. Terima kasih. Boleh Monsinyur, terima kasih Tuan. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Begitu luar biasa firman yang sudah kita dengarkan bersama. Apakah kita siap menjadi pribadi-pribadi yang berbuah limpah? Apakah kita siap untuk menunjukkan kepada setiap orang itu Tuhan? Maka mari kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau katakan, ini nih Tuhan, hidupku yang kuserahkan padamu. Biarlah kami benar-benar boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah limpah untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kau tugaskan dimanapun kami berada, dan bagi-Mu Tuhan, ini seluruh hidup kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala
cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita mau tunjukkan ini Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang sungguh dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, dan kita boleh berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ayo, bye.